karena seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini bertasbih dan berzikir kepada Allah. Wa in kullun illa wa yusabbihu lahu bihamdi. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak bisa memahami seperti apa, tak bisa mendengar bagaimana tasbih mereka. Jadi pokok sawit yang Bapak Ibu punya sekian hektar itu, setiap sawit itu bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita hadir dalam barisan salat subuh berjamaah, menjaminkan diri kita kepada Allah bahwa siapa yang salat subuh berjamaah fahuwa fi zimmatillah, dia berada di dalam jaminan dan tanggungan Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada dalam tempat terbaik, pada kondisi yang baik, dan insya Allah bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan pula Allah tutup amal dan ajal kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam mengkaji pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab Mukhtasar Syarah Aqidah At-Tahawiyah, di mana Aqidah At-Tahawiyah ini ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Pada pembahasan kita sebelumnya, bagi yang memiliki kitabnya di halaman 15, kita sudah membahas Allah Ta'ala itu qayyumun la yanam, khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah. Pada poin itu kita bahas pada bulan yang lalu, Allah Maha memberikan rezeki tanpa berkurang segala nikmat yang ada padanya. Allah yang memberikan rezeki tanpa ada merasa berat dan terbebani ketika ia memberikan rezeki tersebut. Berbeda dengan kita, naik BBM kita merasa terbebani. Naik BBM sekarang Pak, iya kan? Saya kemarin di Sudirman itu, saya tak tengok berita,
Ya, singgahlah di SPBU. 3 detik lewat dari jam berapa? 14.30 itu. Masya Allah, saya tengok udah 10.000 saja. Saya kira waktu itu masih harga. Sudah harga baru Pak. Kapan mulainya? Hari ini. Baru 3 detik yang lalu katanya. Allah Karim. Kenapa tidak datang sebelum? Padahal ngantrinya tidak panjang. Ya Allah, itu yang namanya rezeki. Berarti belum rezeki dengan harga murah, rezeki dengan harga yang lebih tinggi daripada itu. Tapi jangan risau, jangan takut, insya Allah Allah Maha memberikan rezeki. Ya, walaupun mungkin kita agak cemas, agak kaget, ya tentu nanti akan menyusul naik harga-harga yang lain, tetapi kita yakin insya Allah Allah Maha memberikan rezeki. Jadi Allah Ta'ala memberikan rezeki itu bila mu'natin, tanpa merasa terbebani, tanpa berkurang sedikit pun kekuasaan dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan mumitun bila makhafatin. Allah Ta'ala itu yang mematikan tanpa sedikit pun ada ketakutan. Jadi siapa yang Allah ingin matikan, mati. Siapa yang ingin Allah selesaikan, selesai. Itu kehendak, iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa seorang pun di antara kita yang bisa menghalangi. Jadi ketika Allah sudah mematikan, Allah tak takut mematikan siapapun. Ya, kita sudah bahas pada pembahasan kita di bulan yang lalu, ketika Allah ingin mematikan gambaran orang terkuat ketika itu adalah Fir'aun, Allah menunjukkan kuasanya. Fir'aun mati dengan disebabkan makhluk Allah berupa air. Dihanyutkan oleh air laut merah tenggelam. Nah, jadi dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang gubernur di masa pemerintahan Daulah Umayyah, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang para ahli sejarah itu bingung menulis dia ini. Ditulis kebaikannya, pada saat yang sama kezalimannya banyak. Jika ditulis kezalimannya, pada saat yang sama kebaikannya pun banyak. Jadi seolah bingung sejarawan itu menulis dia, karena kekuasaannya, kehebatannya, kefasihannya berkumpul seolah semua kesempurnaan itu pada dia, sehingga orang takut luar biasa Bapak Ibu. Ya, takutnya luar biasa, segannya luar biasa kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bahkan ada seorang ulama yang dia bantai, namanya Sa'id bin Jubair. Itu hukumannya adalah hukum mutilasi. Jadi rupanya yang memutilasi itu dulu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang mutilasi tahu Pak? Kalau bahasa awaknya, bahan dicancang kata Pak. Ya, padahal cincang itu biasanya cincang kambing atau cincang daging Pak ya. Nah, ini manusia yang dicincangnya. Nah, tetapi sejak saat itu, tapi begitulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, darah ulama itu beracun. Jadi setelah dia membunuh ulama dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair ini tak pernah tenang tidurnya setiap malam sampai dia mati. Jadi ditumbuhi oleh penyakit yang luar biasa. Pada saat itu dia bermimpi kemana dia pergi, baik dalam keadaan terbangun ataupun dalam keadaan tidur, itu selalu ditampakkan wajah Sa'id bin Jubair itu. Jadi ternyata orang zalim ini tidak pernah tenang. Ya, orang zalim ini tidak akan pernah
tenang. Kezaliman sekecil apapun tidak akan pernah membuat kita nyaman. Ya, itulah yang dirasakan oleh Sa'id bin Jubair. Ya, sehingga pada akhir hayatnya pandai pula dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tahu dosaku banyak dan seluruh rakyat masyarakat mengira aku ini tidak akan engkau ampunkan, tapi aku yakin engkau mengampunkan aku, ya Allah. Jadi orang jahat saja pede dia dengan ampunan Allah, Pak. Ya, sudah banyak orang dibunuhnya, kezalimannya luar biasa, tetap di akhir hayatnya dia pede. Aku tetap berharap engkau mengampunkan aku, ya Allah, sekalipun manusia menganggap ampunan engkau terhadap aku tidak ada lagi. Jadi pedenya, Pak, rupanya kita ini perlu pula yakin dan percaya diri kepada Allah itu. Kenapa? Karena pada saat yang sama orang yang bermaksiat saja kepada Allah masih memiliki titik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, pada saat dia meninggal, pada saat dia mati, bersoraklah, ya, orang-orang yang tidak senang dengan kezaliman dia, sehingga muncullah sebuah ungkapan, sebuah anekdot, mati juga rupanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini di saat kami menyangka dia tak akan mati, saking kuatnya pengaruhnya, saking hebatnya dia, saking ditakutinya dia, muncullah semua anekdot. Nih orang kayak gini nampaknya susah matinya, tetapi mudah rupanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali bagi Allah. Jadi dengan kuasa dan pengaruhnya Al-Hajjaj ketika itu, banyak orang yang beranggapan demikian. Mungkin kita juga seperti itu sekarang. Ada kesalahan keyakinan kita, ada kekeliruan yang mungkin masuk menjebol benteng keyakinan kita, sehingga kita takut kepada manusia. Takut kita tak makan besok pagi, takut kita dengan masa depan, takut kita dengan kondisi, ya, hari ini. Tetapi sesungguhnya dengan keimanan yang kuat, risau mungkin wajar, tetapi ketakutan berlebihan itu tidak boleh. Sehingga kita kalau jumpa penguasa, kita takut dengan penguasa. Jumpa dengan yang berseragam, bersenjata, takut dengan yang seragam dan yang bersenjata itu. Padahal itu tidak boleh. Ketakutan kita itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah Yusuf, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tadi kita belajar dua. Yang pertama adalah Allah mudah baginya mematikan berkuasa apapun seseorang, seberpengaruh apapun ia, sekuat apapun, tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Ta'ala. Makanya ketika kita menjaminkan diri kita keluar dari rumah, berangkat bekerja, ketika kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Makanya kalau kita sudah membaca kalimat itu, setan-setan akan berteriak. Tidak ada lagi jatah kita mengganggu ini orang. Ya, tak ada lagi jatah setan itu mengelabui kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bagaimana caranya kami mengelabui mereka, mengganggu mereka, merusak mereka, kata setan, sedangkan dia kufiyah, sudah dicukupkan oleh Allah, wa wuqiyah, dia sudah dijaga oleh Allah. Dia sudah dijaga, dia sudah dicukupkan, kemudian dia sudah dijamin di dalam benteng pertahanan yang Allah buatkan untuk kita, yang tak satu apapun yang bisa menembus. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada Bapak Ibu baca doa itu keluar rumah pagi ini tadi? Ada nampaknya yang lumpuh. Jadi
biasakan keluar dari rumah, kita jaminkan diri kita terjaga, kita wuqiyah, ya, kita dijaga oleh Allah, wa kufiyah, dan dicukupkan oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Maka pada saat itu Allah menjaga. Ketika Allah sudah menjaga, tak satu apapun yang bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Jadi ditambah lagi dengan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ditambah lagi dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Itu kita baca ya pagi hari, ya, setelah subuh itu, setelah azan subuh, ya, mungkin kita salat sunat 2 rakaat. Setelah itu kita baca zikir-zikir itu untuk menjaga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya, sumber keyakinan kita tak boleh bercabang. Allah Maha Kuat, Allah Maha Mematikan, tanpa ada sedikit pun ketakutan Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit rasa apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang masa mati, Allah matikan. Nah, kemudian yang kedua, dalam kisah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu kita belajar tentang kejujuran. Jangan sampai berbuat kezaliman. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kezaliman sekecil apapun di dunia ini pasti akan terbongkar. Ya. Dan di akhirat lagi Allah Subhanahu wa taala menampakkannya nanti. Dan Nabi kita mengatakan ittaquz zulmah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, jauhilah kezaliman itu, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan berefek kegelapan di hari kiamat. Jadi di akhirat nanti orang bercahaya dengan amal-amal mereka, kita gelap, ya, tertutup pandangan, tertutup jiwa kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok Bapak Ibu, ya, beberapa bulan terakhir ini kita sedang dihidangkan dengan diperlihatkan, diperdengarkan tentang festival kebohongan pada mula-mulanya, ya, festival kedustaan. Ternyata semuanya terbongkar. Akhirnya nampak, ya, akhirnya terungkap, ya. Yang kita yakin di situ kita belajar Allah Maha Kuasa. Allah tidak pernah tidur dan kebenaran pasti akan terungkap. Jadi seolah kita, ya, saya mengilustrasikannya itu Bapak Ibu, kita sedang diperlihatkan kepada sebuah padang rumput, di mana di padang rumput yang hijau yang banyak sekali rumputnya itu digembalakan ratusan ekor domba dan kambing oleh penggembala. Penggembala menggembala kambing itu dibawa ke tempat yang hijau di padang rumput yang segar supaya kambing dan domba ini bisa makan dengan tenang. Dan si penggembala ini menjaga hewan gembalaannya supaya tidak diterkam oleh serigala. Cuma masalahnya sekarang si penggembala sendiri adalah seekor apa? Serigala. Itu. Paham maksudnya nih Pak, Bu? Paham maksud arahnya ini? Insya Allah pahamnya. Jadi begitulah, ya, kita melihatnya fenomena. Jadi kita harus tengok juga fenomena-fenomena kehidupan kita sekarang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita nampak, ya, itu sesungguhnya memantik keimanan kita. Jadi rasa iman itu harus kita kedepankan, ya, tentang kezaliman, ya, tentang kekuatan Allah, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, jika kita tinjau, kita lihat dengan sudut pandang keimanan, dari situ kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah taala itu kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ba'itsun bila masyaqqah. Allah yang akan membangkitkan kita kembali tanpa ada rasa sulit sedikit pun. Jadi ketika kita mati, ya, kemudian setelah mati kita tidak langsung dikubur, Pak. Diapakan dulu setelah meninggal? Dimandikan. Setelah dimandikan, bukan disemayangkan. Setelah dimandikan, dikafankan. Setelah dikafankan, disalatkan dengan 4 kali takbir. Setelah itu baru dikuburkan. Kapan itu, Bu? Kapan rencana dibegitukan? Hah? Tak tahu kita, Pak, ya. Itu ya masanya terpulang kepada kehendak Allah. Tak bisa kita minta, ya, atau misalnya Bapak Ibu duluan, saya terakhir, tidak masalah. Ya, atau saya terakhir, Bapak Ibu duluan juga tidak masalah. Nah, tapi itu bukan begitu cara memintanya, ya. Tak bisa begitu, kita tak ada punya kehendak dalam hal itu. Nah, ketika kita sudah dikuburkan itu, pada saat itulah kita masuk, kata Imam, kata sahabat Utsman bin Affan, kita sedang menjalani awwalu manazilil akhirah. Kita sedang menjalani perjalanan akhirat. Perhentian pertamanya adalah kuburan. Jadi kuburan itu dibahasakan oleh Utsman bin Affan awwalu manazilil akhirah. Ya. Jadi perjalanan kita itu nanti setelah mati, setelah dikuburkan, ya, bahkan setelah dikuburkan itu Nabi mengatakan kepada para sahabat. Jadi ada seorang sahabat yang meninggal, ya, is'alu li akhikumu at-tasbih. Kalau tak salah, au kama qala Rasulullah, ya, doakanlah orang yang ada di kuburan ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, karena dia ini sekarang yus'al, sedang disoal, sedang ditanya. Ya, sedang ditanya. Jadi kita doakan. Maka di dalam pengamalan kita di negeri kita ini, selain mendoakan, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan zikir-zikir, yang dengan semua itu kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal itu, agar dia mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran dan zikir yang kita baca itu. Ya, ada 2 dalil tentang itu. Dalil yang pertama, ya, yang pertama tadi kita sudah sebutkan, Nabi menyuruh kita mendoakan. Dalil yang kedua, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam pemahaman hadis bahwa Nabi Muhammad ketika lewat di, ya, areal pemakaman, mendengarkan ada 2 kuburan yang orang di dalamnya sedang diazab. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu diletakkan kepada kedua tempat kuburan tadi. Nabi mengatakan, la'alla, mudah-mudahan, ya, selama pelepah kurma ini belum kering, belum mati, memberikan manfaat kepada orang yang ada di dalam kuburan. Lalu Imam Nawawi mengomentari mengapa itu dilakukan oleh Nabi, karena seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini bertasbih dan berzikir kepada Allah. Wa in kullun illa wa yusabbihu lahu bihamdi. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak bisa memahami seperti apa, tak bisa mendengar bagaimana tasbih mereka. Jadi pokok sawit yang Bapak Ibu punya sekian hektar itu, setiap sawit itu bertasbih. Ada berapa hektar, Pak? Pak Haji?
Satu ya dok? Tak ada. Ya sekitar 50 lah ya. Semuanya itu bertasbih. Pohon lengkeng, rambutan, kelapa, pinang, sawit. Apa yang kita punya lagi Pak? Ya, semuanya itu bertasbih. Bahkan ini ya, mimbar, papan tulis, tempat duduk ini, dinding yang sedang Bapak bersandar ke situ sekarang ya. Lantai tempat kita duduk ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak bisa mendengar, mengetahui tasbih mereka. Apa contohnya? Dulu Nabi sebelum dibuatkan mimbar itu duduk bersandar di pohon kurma. Setelah ada mimbar, Nabi duduk di nyender ke mimbar, menangislah pohon kurma itu. Dan tangisannya didengar oleh Nabi, diketahui oleh para sahabat yang hadir. Nah itu artinya seluruh makhluk hidup ini, seluruh benda-benda ini ada tasbihnya kepada Allah, tetapi kita tak bisa mendengarnya. Lalu kenapa Nabi dan para sahabat mendengar itu? Itu yang dinamakan dengan karamah dan kasyaf kepada selain Nabi. Para sahabat itu diberikan karamah, diberikan kasyaf, mereka dibukakan itu di saat ruhani mereka siap. Jelas Bapak Ibu? Jadi dibukakan tentang ilmu-ilmu dan pengetahuan itu di saat ruhani mereka siap. Nah masalahnya ruhani kita ini sering tak siapnya. Ya, kalau tak siap ruhani kita terbuka itu misalnya. Oh, ini nanti kursi ini akan ngomong. Lah datang lo ustaz yang surang kok kecil kursi kan. Nah, berat betul mah beliau ini karena banyak dosa katanya. Tak jadi Bapak Ibu mengundang saya nanti untuk kajian di sini. Ketahuan aib dan keburukannya. Nah, itu datang pula Pak Imam kan. Jadi imam ke depan. Tegak di atas sajadah. Lantai dan sajadah ngomong. Lah inyo lo jadi imam. Padahal nyolun menikah lah katanya. Misal ya. Ada beliau. Misal gitu kan. Nah jadi dibukakan itu di saat rohani kita siap. Itu namanya karamah, itu mukasyafah ya. Tapi itu bab yang sensitif, yang hati-hati kita tentang itu. Jangan nanti datang dari jin. Nah, hati-hati kita. Nah kembali kita ke kaji kita tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Imam Nawawi, jadi pelepah kurma yang masih basah dan masih hidup tadi berzikir kepada Allah. Dan efek zikir ini bermanfaat untuk yang ada di dalam kuburan. Maka kata Imam Nawawi, jika zikir, tasbih, pelepah kurma saja sampai dan bermanfaat untuk orang yang ada di kuburan, meringankan azabnya, apatah lagi zikir, doa, tahlil, tasbih, tahmid, bacaan Al-Quran dari manusia yang hidup terhadap yang sudah meninggal. Jadi itu namanya ya, jadi logika hukum itu, cara menyimpulkan hukum itu yang pertama dari Quran, yang kedua dari sunnah, yang ketiga dari ijma, yang keempat dari qiyas. Maka teori qiyas inilah yang dipakai oleh Imam Nawawi. Jika ya pelepah kurma yang berzikir itu manfaat zikirnya sampai kepada orang yang meninggal, apatah lagi kita manusia yang sebaik-baik makhluk. Walaqad karramna bani Adam. Ya, anak keturunan Adam ini sudah dimuliakan oleh Allah. Kita adalah sebaik makhluk, semulia makhluk. Lalu ketika kita berzikir, maka efek zikir itu kalau diniatkan sampai kepada orang yang yang ada di kuburan. Makanya kita tengok ya pengamalan masyarakat kita setelah dikuburkan, mereka baca takhtim, baca tahlil, ya, kemudian mendoakan, diaminkan oleh yang hadir. Setelah itu mereka pulang. Nah, ini itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ada seorang sahabat Nabi tersengat oleh binatang berbisa. Lalu diambillah air minum oleh sahabat yang lain, lalu dibacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya. Lalu setelah itu diminumkan kepada orang yang digigit oleh binatang berbisa tadi, lalu dioleskan ke tempat di mana kakinya tergigit tadi, lalu sembuh. Lalu setelah itu ya, orang yang kena gigit ini sampai di Madinah, dia membuat syukuran, nyembelih kambing.
ya, ngajak kawan-kawannya makan. Jadi mendoa syukuran itu adalah sunnah. Jadi syukuran kita sehat, syukuran menempati rumah baru, syukuran punya mobil baru, syukuran naik jabatan, syukuran bertambah orang rumah, misalnya kan. Ya Bu, boleh itu Bu. Bu, payah ibu-ibu ini menjawab kalau masalah itu. Ke Pak lah kita tanya dulu. Boleh itu Pak? Syukuran bertambah orang rumah. Boleh Pak? Boleh. Semangat apa-apa. Kalau bapak-bapak, hah? Oh, jadi ibu-ibu tak menjawab, bapak-bapak yang tak menjawab karena ibu ada di belakang. Tapi bapak yang kuat tadi menjawab boleh, berarti ibu sedang tak ada di belakang. Ada ya? Berarti banyak berani bapak-bapak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi syukuran mengundang orang makan sedekah itu adalah sunnah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang membid'ah-bid'ahkan itu, tuh kacau itu. Ya, kacau dalam artian dia mungkin belum mengerti bahwa ketika ada sahabat Nabi yang sembuh dari sakit tadi, dia malah mengundang menyembelih kambing. Dan Rasulullah setiap tahunnya, ya, ketika mengenang Khadijah itu menyembelih kambing, lalu mengundang sahabat-sahabat Khadijah atau Nabi memberikan sedekah makanan ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ini ada hadisnya di riwayat Imam Bukhari. Inilah yang menjadi dalil haul yang dilakukan oleh banyak masyarakat kita. Haul itu apa Pak? Ya, sekali setahun kumpul bersama mengenang orang yang sudah meninggal, lalu makan-makan sedekah. Substansinya apa itu? Sedekah. Substansinya mendoakan orang yang sudah meninggal. Substansinya silaturahim. Nah, itu dalilnya karena Nabi setiap tahun menyembelih kambing mengundang sahabat-sahabat Khadijah. Itu haul itu. Kan itu substansinya itu. Atau memberikan sedekah makanan ke sahabat-sahabat Khadijah karena Nabi mengenang istrinya yang pertama ini adalah manusia pertama di muka bumi ini yang beriman. Jadi ada kenangan Nabi dengan dia. Nah, kalau kita punya kenangan dengan ulama, dengan guru kita buat haul, tak masalah. Ya. Nah, misalnya sekali setahun ya duduk-duduk kita mengenang guru kita sebulan mengajarkan kita ini dulu. Nah, sekedar itu tidak masalah. Itulah haul itu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau dengar kajian nanti haul maulid apa sekalian itu bid'ah, ya mungkin barangkali pemahamannya sampai di situ. Ya, biarkan saja. Ya, kalau kita, ini dalil kita. Jadi kan lapang hati kita kalau begitu, Pak. Dalil kita ini sudah. Ya, orang tuh membid'ahkan ya sudah, itu pula ilmunya. Selesai kan? Nah, bid'ah lah dek kalian. Kami ya dulu kaji kami. Jadi sebenarnya ada, ya. Jadi sahabat Nabi tadi syukuran. Lalu datanglah sahabat, ya, satu orang yang ada di kelompok tadi melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin kami jalan-jalan, ada di antara kami ini yang digigit oleh binatang berbisa. Lalu setelah itu dibacakan Al-Fatihah ke minuman, dioleskan lalu diminumkan, lalu sehat dia ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, lalu sahabat tadi mengatakan, lalu dia syukuran di rumahnya, makan-makan kami ya Rasulullah. Lalu Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kok kamu bisa tahu Al-Fatihah itu bisa menjadi jampi-jampi obat? Ya, artinya Nabi mengatakan, mantap juga kamu ya, kamu tahu ternyata Al-Fatihah itu bisa menjadi jampi-jampi obat. Jadi kalau kita sakit jangan cepat-cepat ke dokter dulu, Pak. Ya, ambil air minum lalu kita bacakan Al-Fatihah. Ya. Kalau berangkat dari keyakinan, dari rasa tawakal yang penuh kepada Allah, insya Allah mengefek. Ya, ada efeknya. Jadi anak saya sakit beberapa waktu yang lalu, demam sudah 4-5 hari. Saya bawa ke dokter di Safira. Ada namanya Dokter Evi Kamelia. Dokter ini dokter yang solehah, ya, sering mengaji. Jadi, Ustaz, bawa anak ya? Iya. Apa sakit anak? Demam. Banyaklah saya konsultasikan ke beliau. Ustaz nih katanya, ambil air minum Ustaz,
Ya, kemudian bacakan Al-Fatihah, selesai perkara, tak perlu bawa ke rumah sakit nih, kata dokter tuh yang bilang, Bu. Terus saya bilang, Bu dokter, sudah 2-3 kali saya kerjakan itu tapi tak mempan, Bu dokter. Ada kata-kata beliau yang menusuk hatiku, Pak. Ya, apa kata beliau? Masalahnya Ustaz tidak yakin, katanya. Nah, tengok. Jadi kita bisa belajar akidah tauhid kepada orang lain. Saya tak tersinggung. Kalau dibawa-bawa ke keegoisan mungkin tersinggung saya. Masa dokter dibilang begitu? Saya ini ustaz loh. Mungkin kita akan sombong seperti itu. Tapi di saat itu saya tersentuh, Pak. Oh iya juga. Selama ini mungkin saya membacanya tidak yakin. Tidak ada rasa tawakal. Masalah hawa itu kan di situ ya, Pak ya. Baca Al-Fatihah tapi pikiran tak kemana-mana. Baca Al-Fatihah pikiran melayang. Berdoa minta kepada Allah. Macam-macam yang terkonang di pikiran awak. Iya nak, Bu? Kan tak fokus awak berdoa terus kan. Kadang wah ya Allah ini. Padahal pikiran tu kemana-mana. Padahal Nabi mengatakan is'alullah, berdoa memintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Pada saat itu ada keyakinan Allah akan mengabulkan doa. Awak masalahnya diyakin itu. Oh iya juga ya Bu dokter, saya bilang. Ini Bu dokter tuh digerakkan oleh Allah untuk menyadarkan saya. Jadi sahabat tuh begitulah yakin mereka. Jadi Nabi bertanya, hebat juga engkau ya, ternyata engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi jampi-jampi yang menyehatkan dengan izin Allah, bisa menjadi penyebab menyehatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini disimpulkan oleh Al-Imam Daqiqil Aid, ya. Kalau tak salah beliau mengatakan jika bahwa Al-Fatihah bermanfaat untuk orang hidup, tentunya juga Al-Fatihah berikutnya juga bermanfaat untuk orang yang mati. Nah, itu kata beliau. Jadi untuk digigit kalajengking, untuk apa saja bermanfaat. Begitu juga ya manfaat Al-Fatihah itu kepada orang yang meninggal. Makanya kita ya, para ustaz-ustaz kita sering mengatakan, yuk kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum Pak siapa? Oh jangan nama beliau. Almarhum Pak siapa gitu ya. Jadi Al-Fatihah bismillah. Insyaallah sampai. Itu dalilnya tuh. Ini kalau ada juga yang mengatakan tak sampai, ya sudahlah. Mayoritas ulama mengatakan sampai. Kalau bapak mengatakan tak sampai, matilah bapak dulu. Ya setelah itu kita Al-Fatihahkan ya Pak ya. Ada dulu jamaah yang ngotot Pak. Ya, saya mengisi kajian di salah satu masjid di Gobah. Setelah saya sampaikan beberapa dalil bahwa bacaan zikir, bacaan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran itu sampai kepada orang yang meninggal, tunjuk tangan beliau, tak sampai Ustaz, tak ada itu katanya. Ya sudahlah Pak, saya bilang. Mayoritas ulama mengatakan sampai. Kalau bapak mengatakan tak sampai, keyakinan bapak sampai di situ, kaji bapak demikian ya sudah. Tapi nanti kalau bapak mati, ya, kami matilah bapak dulu, saya bilang. Berkelakar, bergurau. Nanti kami jamaah masjid ini kirimkan Al-Fatihah. Kalau sampai kan syukur bapak sama kami nanti. Kalau tak sampai juga tak masalah kan? Akhirnya setelah itu tak hadir-hadir lagi dia Pak. Ya, jadi kata jamaah yang lain, Ustaz, mungkinlah kata jamaah yang lain waktu itu, karena di 2 pekan berikutnya saya tanya, mana bapak yang duduk? Itulah Ustaz, kata jamaah sebelah. Mungkinlah meninggal katanya. Kok gitu ya, kan kata Ustaz waktu itu matilah bapak dulu, mungkin meninggal di habis itu katanya. Ya Allah, saya bilang ya sampai hari ini memang tak ada lagi beliau. Entah karena beliau tak senang dengan kajian kita, entah karena memang sudah, karena udah tua juga Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ya sudahlah, memang saya niatkan waktu itu kalau memang sudah meninggal Pak itu saya Al-Fatihahkan. Di mobil saya Al-Fatihahkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai. Nah kalau iya kan senang hatinya. Oh inilah Ustaz yang saya debat kemarin katanya dalam kubur kan. Sampai Al-Fatihahnya rupanya katanya. Kenapa lah tak percaya segitu. Jadi ini persoalan perbedaan pendapat, tetapi mayoritas mengatakan sampai. Jadi ibu mau dikirimkan nanti Al-Fatihah? Ya mati dulu. Ya, bapak mau dikirimkan Al-Fatihah? Nah, kalau mau nanti
Ya duluanlah Bapak daripada kami. Ya, nanti kita kirimkan Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kaji gitu ke ya? Awak ngaji akidah masuk lo ke masalah fikih ya. Tapi tak apalah Pak ya, Bu, yang menambah-nambah wawasan gitu ya. Dari mana kita mulainya tadi agak menyerempet kajian kita ke fikih. Tadi Allah itu maha membangkitkan ya. Setelah kita dikuburkan, Utsman bin Affan mengatakan perjalanan akhirat itu perhentian pertamanya adalah di kuburan. Secara ringkas, dari kuburan itulah nanti kita akan dibangkitkan. Lalu muncul pertanyaan, kan secara fisik habis, dimakan oleh cacing tanah, ulat ya, seluruh binatang yang ada di tanah itu habis. Ya kok bisa dibangkitkan lagi, disetting lagi, dirangkai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Disinilah titik keyakinan bila masyaqqah, tanpa ada sulit bagi Allah. Walaupun badan sudah hancur ya, lapuk karena habis dimakan oleh cacing tanah dan seluruh binatang melata yang ada di dalam tanah, di dalam kuburan, habis badan kita ini secara fisik, Allah tak payah baginya untuk merangkai kembali. Jangankan itu, sesuatu yang belum ada saja tentang kita itu mudah Allah menjadikannya, apatah lagi barang itu sudah ada. Itu sederhananya. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Umar Kamil. Apa kata beliau? Ketika Imam Nawawi mengatakan Allah maha membangkitkan bila masyaqqah, tanpa adanya rasa sulit bagi Allah, isyaratun ilal ba'si. Disinilah isyarat bahwa terkandung keyakinan ada hari kebangkitan. Jadi kita mati itu bukan selesai, tetapi langkah awal. Itu Pak. Jadi mati itu bukan, maka ada orang yang mengatakan kita hantarkan dia ke peristirahatan yang terakhir. Tepat tak kalimat itu kira-kira? Kalau menurut saya kurang tepat. Bisa jadi peristirahatan yang ya langkah pertamanya di situ. Kalau mendapat nikmat, dia akan berteriak memohon kepada Allah di dalam kuburan, ya Allah aqimis sa'ah, segerakan terjadinya hari kiamat. Kenapa demikian? Karena saya sudah melihat keindahan surga, saya tak sabar lagi. Di sini saja sudah nikmat, apatah lagi di surga. Lalu ketika orang-orang yang tidak taat itu dikuburkan, Bapak Ibu sekalian, dinampakkan gambaran neraka, ya, hufratan min hufarin niran. Saat itu dia berteriak, merengek, meminta kepada Allah, ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan engkau segerakan terjadinya hari kiamat. Apa sebab? Di sini saja sudah menderita, apatah lagi nanti di neraka. Jadi itulah. Jadi inilah isyarat, walaupun Imam Nawawi tidak merincikan rukun iman, tetapi Imam At-Tahawi di sini mengisyaratkan adanya kepercayaan kepada hari akhir. Di antaranya hari berbangkit. Nah, wal hayatul ukhra, ada kehidupan lain. Jadi kita tidak sampai di sini saja. Ada langkah awal kita nanti. Selamat tidaknya disitulah dia, yaitu di alam barzah. Wa nafal masyaqqata 'anillahi ta'ala fil ba'si, ketika dinafikan kesulitan dari Allah ketika ia membangkitkan kita nanti itu, kama huwa fil khalqil awal, sebagaimana Allah menciptakan kita pada mulanya dari ketiadaan, li'annal masyaqqah tujadu fi man tanqusu qadratuh, karena orang yang masyaqqah, yang sulit itu ada bagi orang yang tak memiliki kuasa, sedangkan Allah kuasa. Jadi mudah saja bagi Allah untuk merangkainya kembali. Jadi oleh karenanya secara sederhana kita sederhanakan, kita saja dari ketiadaan mudah Allah mengadakannya. Apatah lagi barang yang sudah ada dirangkai
kembali. Makanya yang tak hancur itu nanti dimakan tanah dan cacing tanah itu adalah tulang belakang ini. Ya biasanya itu tidak hancur. Nah dari sanalah dirangkai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datuk saya bukan datuk lagi, datuk ayah dari datuk. Siapa namanya itu? Buyut. Ya karena pembuatan jembatan waktu itu di kampung dibongkarlah kuburannya. Sudah dimakamkan sekitar 80 tahun lebih. Ya, setelah digali masih ada apa ini, Pak? Ya, tulang apa? Tulang sulbi, ya, tulang belakangnya itu. Masih ada. Jadi dipindahkan ke kuburan yang ke tempat yang lain. Nah, itulah kira-kira kaji kita pada pagi ini. Ya, sedikit kita tambah dengan beberapa perluasan penjelasan yang mudah-mudahan menambah ilmu dan menambah amal dan pada akhirnya mengukuhkan keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.